Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube channel Pusat Ilmu Gaib yang saya hormati, dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan setiap urusan dan memberikan perlindungan dari segala perkara-perkara yang kurang baik. Dalam kesempatan ini saya akan mengajarkan sebuah ilmu yang untuk zaman sekarang sudah bisa dibilang sangat langka ya. Walaupun ada, bisa juga dikasih modal atau dikasih mahar yang sangat mahal oleh paranormal yang mungkin memiliki ilmu ini. Tapi dalam kesempatan ini saya akan memberikan bimbingannya secara gratis ya. Cukup sebagai maharnya untuk subscribe dan membagikan channel ini kepada teman-teman atau siapapun yang dikira bakal membutuhkan. Itu sebagai ganti maharnya, karena mahar itu bisa dibilang juga sebagai ikatan antara yang memberi ilmu dan yang menerima ilmu. Ilmu ini selain karena langka, dulu saya mencarinya juga susah ya, karena kan tidak semua orang akan memberikan ilmu ini. Jadi ilmu ini fungsinya untuk mengembalikan pusaka para leluhur kita kepada kita gitu. Jadi contohnya kita punya leluhur yang bisa dibilang sebagai orang-orang pilih tanding atau orang sakti, kan pasti memiliki banyak pusaka. Nah, biasanya pada saat beliau itu meninggal kan pusakanya banyak tersebar kemana-mana gitu. Nah, ilmu ini fungsinya itu untuk mengembalikan pusaka-pusaka itu kepada pewarisnya. Dalam hal ini ya karena kita yang menguasai ilmu kita, ilmu ini ya otomatis nanti akan banyak didatangi pusaka-pusaka dari warisan leluhur kita gitu. Cara datangnya ya bisa bermacam-macam. Ada yang pusaka itu datang sendiri ke tempat kita, atau kita kadang lagi sholat ada suara benda jatuh gitu, kita lihat ternyata pusaka. Atau kita lagi jalan-jalan ke mana gitu, tahu-tahu ada nemu pusaka. Atau bisa juga tahu-tahu ada orang datang ngetok pintu terus memberikan pusaka, suruh kita ngerawat. Habis itu orangnya langsung pergi lagi. Atau bisa juga kadang kita bermimpi, dalam mimpi itu kita didatangin orang, terus suruh
datang ke suatu tempat. Begitu kita datangi tempat itu, ternyata kita menemukan pusaka. Itu semua jalan dari kembalinya pusaka-pusaka para leluhur kita gitu, para leluhur bapak atau ibu sekalian yang ingin mengamalkan ilmu ini. Cara mengamalkan ilmu ini juga nggak susah, karena tidak harus puasa berat atau laku-laku yang berat lainnya. Cukup membaca amalannya ini selama 41 hari. Amalannya juga nggak panjang, jadi bisa sangat mudah untuk dihafalkan. Jadi nanti selama 41 hari itu kita amalkan doanya ini. Caranya ya, baca amalannya setelah sholat fardu itu, ambil salah satu waktu ya. Satu contoh gini, kita adanya waktu luang itu kalau setiap habis sholat subuh, ya udah selama 41 hari itu kita membaca amalannya di pas waktu habis subuh itu aja, tapi nggak boleh ganti-ganti ya. Jadi kalau kita tetapkan setelah subuh, ya selama 41 hari itu harus setelah subuh. Kalau kita longgarnya habis isya ibaratnya, ya udah selama 41 hari itu habis isya kita bacanya. Begitu seterusnya ya, nanti dipilih aja sendiri waktunya. Yang penting setelah sholat 5 waktu. Jadi nanti kalau sudah kita tetapkan habis sholat subuh gitu ya berarti duhur, asar, maghrib, isya kita nggak perlu baca. Kita khusus bacanya setiap habis sholat fardu subuh aja gitu. Biasanya yang sudah saya alami dulu ya, setelah kita mengamalkan doa ini 41 hari itu ya seperti yang saya ceritakan tadi, akan banyak pusaka-pusaka yang datang kepada kita gitu. Tapi kita harus ingat bahwa pusaka itu bukan yang mendatangkan kesaktian atau mendatangkan hajat-hajat atau mempunyai kekuatan di luar kekuatan atas kehendak Allah, tidak. Jadi kalau bisa ya amalkan ilmu ini, tapi jangan sampai menyekutukan Allah dengan pusaka-pusaka itu, karena pusaka itu kan juga dia bisa mempunyai kekuatan itu ya karena dari ketentuan Allah gitu. Jangan sampai kita nyembah pusaka. Wah, insya Allah nanti kalau jadi orang itu gini, kadang-kadang pusaka itu bisa kelihatan sangat berharga itu kalau nggak punya, minimal punya cuma satu atau bagaimana. Tapi kalau nanti datang banyak sekali pusaka, ya insya Allah nanti udah biasa aja. Jadi makanya saya berani memberikan ini ilmu ini untuk disebarkan pada yang membutuhkan itu, karena nanti juga kalau udah banyak sekali pusaka ya otomatis nggak akan nyembah pusaka itu. Pusaka cuman ini aja sebagai seni aja. Tapi daripada kita nanti ditipu orang, kita disuruh beli pusaka katanya bisa mempunyai kekuatan ini itu, ternyata ya nggak punya kekuatan apa-apa. Kadang-kadang ya pusaka kosongan, tapi dengan berbagai trik kan akhirnya kelihatan pusaka itu mempunyai kesaktian dan lain sebagainya. Nah, daripada seperti itu, nanti
lebih bagus mengamalkan ilmu ini. Terus setelah diamalkan ilmunya ini, insya Allah nanti nggak perlu beli-beli pusaka lagi, karena pusaka akan datang sendiri nanti. Tapi saya mohon untuk memberikan mahar berupa subscribe, karena ilmu ini kalau tanpa mahar itu biasanya ya bisa jadi pengetahuan aja, tapi nggak akan tajam gitu loh. Jadi mahar itu untuk mempertajam lah. Mahar untuk ilmu ini nggak bayar, gratis, cuman cukup subscribe saja. Subscribe, nanti kalau emang sangat bermanfaat channel ini ya diklik loncengnya, jadi setiap saya mau memberikan ilmu atau mengupload ilmu baru gitu dapat pemberitahuan dari YouTube. Setelah ini saya akan mengajarkan caranya supaya menghidupkan pusaka lagi. Jadi kalau kita punya pusaka yang udah kurang manfaatnya atau kelebihannya sudah mulai pudar gitu, yang biasanya tajam ya, kita satu contoh, kita punya pusaka yang untuk pawang hujan, tahu-tahu sekarang udah kekuatannya meredup, nggak seberapa kuat lagi gitulah, itu kita bisa booster lagi supaya pusakanya jadi ampuh lagi. Oke, untuk sekarang ya ini saya mau memberikan doanya, nanti dicatat lalu dihafalkan. Kalau udah dihafalkan, sudah hafal, nanti langsung diamalkan ya. Ini saya berikan. Doanya silahkan dihafal, dicatat dulu, nanti setelah catat bisa langsung dihafalkan sampai hafal di luar kepala biar pas mengamalkan bisa lebih fokus. Karena kalau belum benar-benar hafal kan pas nanti wiridkan bisa kurang fokus gitu, kadang-kadang lupa di tengah-tengah, malah jadinya kurang bagus. Dan lagi kalau bisa usahakan untuk santai, rileks gitu cara mengamalkannya. Jadi nggak usah terlalu bernafsu. Biasanya kalau terlalu bernafsu malah kurang tajrib atau kurang bagus, karena pikiran kita kan nggak fokus, fokusnya cuman ngejar jumlah. Jadi supaya cepat-cepat selesai, jumlahnya 193,
terus cepat-cepat dapat barang yang datang, jadi malah nggak bagus. Kalau bisa ya upayakan santai saja. Kalau bisa malah jadikan wirid harian, jadi nanti makin kesana ibaratnya udah 41 hari tapi masih terus diamalkan kan, makin lama makin tajam gitu. Saya ijazahkan ilmu ini kepada yang telah subscribe dan share video saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Setelah ini saya akan mengupload atau membagikan video ilmu cara menghidupkan atau mengaktifkan lagi khotam-khotam pusaka yang sudah mulai luntur gitu. Jadi pusakanya udah mulai kurang manjur gitu, karena udah mulai lemah, nanti bisa dikuatkan lagi. Silahkan subscribe sekarang. Oke, untuk kali ini demikian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.